Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 12 Januari 2021 dengan judul Ia Menyatakan Kasih-Nya Kepada Kita. Sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan bacaan pada saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga pada saat ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Setiap manifestasi kuasa kreatif adalah suatu ucapan kasih yang tiada terhingga. Kedaulatan Allah meliputi kepenuhan berkat kepada semua makhluk ciptaan. Pemazmur berkata, "Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu, dan tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah, sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka." Sejarah pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat, sejak waktu peperangan itu mula-mula terjadi di sorga, sampai kepada akhirnya, bila mana pemberontakan itu dibinasakan dan dosa dibasmi semata-mata, juga merupakan petunjuk kasih Allah yang tiada berubah-ubah. Karena hukum kasih itulah alasan pemerintahan Allah. Kebahagiaan semua makhluk yang berpengertian tergantung atas persesuaian mereka yang sempurna dengan prinsip-prinsip kebenaran yang besar. Allah menginginkan pelayanan kasih dari semua makhluk ciptaannya, pelayanan yang terpancar dari penghargaan karakternya. Ia tidak menyukai penurutan yang terpaksa. Selama semua makhluk ciptaannya mengakui kesetiaan kasih, terdapatlah kerukunan yang sempurna di seluruh alam semesta Allah. Adalah kesukaan bagi para penghuni sorga untuk melaksanakan maksud kalibnya. Mereka bersukacita dalam memantulkan kemuliaannya dan mempertunjukkan pujiannya. Maka sementara kasih kepada Allah yang terutama, kasih terhadap satu sama lain itu pun meyakinkan dan tidak bersifat mementingkan diri. Tiada kedengaran bunyi perselisihan sedikit pun untuk menodai keharmonisan semawi itu. Biarlah bacaan renungan kita pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu pada saat ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa kasih kepada Allah yang terutama, kasih terhadap satu sama lain itu pun meyakinkan dan tidak bersifat mementingkan diri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk para pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri-menteri bersama dengan semua staf, dengan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga gejolak yang terjadi saat ini.
Kami percaya dengan tuntunan kuasa Tuhan, dengan dedikasi yang berasal daripada Tuhan, pemerintah kami dapat mengatasinya dan menjalankan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan tanggung jawab dan pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Dan lebih daripada itu, dedikasi mereka kepada orang-orang yang terinfeksi wabah corona dan membutuhkan pertolongan mereka. Hamba juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu, berikan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala-gembala jemaat yang ada di setiap mata jemaat dimanapun mereka berada. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar dengan penuh sukacita mereka dapat menjalankan pelayanan mereka. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kami serahkan mereka sepenuh ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Cukupkan juga kebutuhan mereka dan bebaskan mereka dari wabah corona, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan percayakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.